Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nimah Muda dengan NIM 2014 12 0261. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah, dan di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel saya yang berjudul Dinamika Perjanjian Digital di Indonesia. Oke, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu definisi perjanjian digital. Jadi, perjanjian digital ialah perpaduan networking dari Computer Based Information System dengan telecommunication yang menjadikannya sebuah hubungan hukum digital yang menggunakan sarana komputer global internet. Adapun syarat sah sebuah perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP ada 4. Yang pertama yaitu para pihak yang melakukan kontrak telah sepakat. Kemudian yang kedua, adanya cakap dalam hal mengelola kontrak. Kemudian yang ketiga, adanya objek perjanjian. Dan yang keempat, suatu sebab yang diperbolehkan. Kemudian di dalam suatu perjanjian digital ada beberapa asas yang harus dipenuhi, seperti asas kepercayaan, asas kesepakatan, asas kekuatan yang mengikat, asas keseimbangan, asas moral, asas persamaan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kepatutan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu keabsahan perjanjian digital. Dengan adanya perjanjian dapat membuat suatu akibat hukum yang masing-masing pihak harus melaksanakan hak serta kewajibannya. Karena di dalam perjanjian telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, maka hak serta kewajiban di dalam perjanjian disebut prestasi. Ada 4 teori yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwasannya kesepakatan sudah tercapai. Teori-teori tersebut antara lain, teori yang pertama yaitu teori kehendak atau Wills Theory, memberitahukan jika sebuah pengesahan terjadi pada waktu dinyatakannya sebuah kehendak oleh pihak penerima. Kemudian yang kedua yaitu teori pengiriman atau version theory, ialah jika sebuah pengesahan akan dilakukan saat waktu keinginan yang diakui oleh penerima itu dikirim oleh para pihak yang mengambil tawaran. Kemudian yang ketiga yaitu teori pengetahuan atau Vertonghen's theory, ialah jika golongan yang menawarkan semestinya telah mengerti jika tawaran tersebut telah diperoleh. Kemudian yang keempat yaitu teori kepercayaan atau Vertonghen's theory, memberitahukan bahwasannya jika sebuah kesepakatan itu akan terjadi saat waktu penyataan sebuah kehendak yang dianggap bisa dipahami oleh para pihak yang menawarkan. Perjanjian elektronik diakui oleh United Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts. Menurut Joshua Sitompul yang menyebutkan bahwasannya keabsahan hasil cetak dari informasi elektronik tergantung dengan keabsahan informasi dan dokumen elektroniknya. Apabila informasi atau dokumen elektroniknya sah, maka hasil cetaknya pun sah. Agar informasi atau dokumen elektronik sah, maka harus ada pemenuhan syarat sebagai berikut. Seperti di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, bahwa suatu informasi diharuskan untuk memiliki bentuk asli atau tertulis. Jika informasi yang tertera di dalam informasi elektronik dapat diakses, dijamin dan ditampilkan keutuhannya, serta bisa dipertanggungjawabkan sehingga menjelaskan suatu kondisi. Kemudian penjelasan yang ketiga, faktor-faktor kendala keabsahan perjanjian digital. Semua perjanjian digital yang telah memenuhi syarat pasal 1321 KUHP dibenarkan sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat untuk para kedua belah pihak. Perlakuan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, maka diwajibkan orang yang melanggar hukum tersebut harus mau mengganti kerugian atau menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebuah perjanjian yang tidak dapat memenuhi berbagai syarat perjanjian yang tertulis pada pasal 1320 KUHP, baik itu syarat subjektif ataupun syarat objektif, maka akan mendapatkan
atau memiliki efek seperti yang pertama, non-eksistensi, yaitu apabila tidak dapat terpenuhi syarat kesepakatan maka akan menyebabkan timbulnya tidak adanya sebuah perjanjian itu sendiri. Kemudian yang kedua, firnitikbar atau dapat dibatalkan. Jika sebuah perjanjian terjadi dikarenakan terdapat kecacatan kemauan atau bahkan disebabkan ketidakcakapan sehingga kontrak tersebut akan dibatalkan. Kemudian yang ketiga yaitu nietik atau batal demi hukum, sebuah persyaratan objektif yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah perjanjian maka tidak dibolehkan. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain beberapa masalah tersebut, ada pun beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam keabsahan perjanjian digital, seperti jika elemen kesepakatan cacat atau rusak karena kesalahan, misrepresentasi, atau tekanan dan pengaruh yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, jika satu atau lebih para pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat memiliki kapasitas penuh untuk mengikat perjanjian. Dan yang ketiga, jika perjanjian tersebut ilegal.